Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdin Huda Pratama, NIM 2019 008327 dari Program Studi Manajemen Padepokan 018 dengan DPL Dr. Oktaviani Windra Puspita MPD yang berletak di Padukuhan Jojaran Wetan, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon, Pajangan, Bantul. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang digital marketing, yaitu pengertian digital marketing. Digital marketing adalah suatu pemanfaatan teknologi atau informasi dan komunikasi untuk memasarkan suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Jadi, definisi digital marketing bisa disimpulkan sebagai kegiatan pemasaran yang melibatkan penggunaan jaringan dan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Kemudian di sini juga ada keuntungan digital marketing untuk bisnis. Membahas tentang keuntungan digital marketing memang sangat menarik di era serba teknologi saat ini. Perkembangan teknologi tentu saja juga mempengaruhi dunia usaha, terutama dalam bidang promosi atau marketing. Hal ini membuat Anda mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada agar tidak semakin ketinggalan. Di sini ada beberapa keuntungan dari digital marketing untuk bisnis, yaitu yang pertama, lebih hemat biaya promosi. Lebih hemat biaya promosi ini salah satu keuntungan digital marketing yang paling banyak disukai, yaitu dari segi budget. Memang lebih hemat karena sarana promosi menggunakan media digital, jadi tidak perlu lagi mencetak brosur, tidak perlu juga membuat spanduk dan baliho yang dipasang di sepanjang jalan. Tentu lebih banyak mengeluarkan biaya. Tidak harus membuat iklan di media cetak maupun televisi yang harga iklannya sangat mahal. Kita cukup memanfaatkan media digital, di mana saat ini semakin beragam untuk dijadikan sebagai media promosi, seperti pemanfaatan website, Twitter, Facebook, Instagram, email, TikTok, dan banyak media sosial lainnya. Keuntungan yang kedua yaitu menjangkau target pasar lebih luas. Dari segi jangkau pasar, memang keuntungan digital marketing sangat bisa dirasakan oleh para pemilik bisnis. Hal ini karena jangkauan pasar sama sekali tidak berpengaruh oleh letak geografis. Anda bisa bebas melakukan promosi dari Sabang sampai Merauke dengan biaya yang bisa dikatakan sama, karena menggunakan media digital, sehingga siapa saja bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah. Luas jangkauan pemasaran bisa dimanfaatkan untuk menentukan customer yang hendak dibidik. Jadi bukan sekedar promosi secara umum untuk semua orang saja, di mana target pasarnya tidak jelas sama sekali. Anda tetap bisa menentukan sasaran pelanggan sebagai target promosi, baik dari usia, jenis kelamin, profesi, dan banyak lainnya. Dengan adanya target promosi ini membantu Anda membuat yang sesuai, karena secara membidik pasar milenial jelas sangat berbeda dengan pasar profesional. Jadi jangan disamakan. Kemudian konten yang disajikan haruslah memberikan daya tarik tersendiri agar semakin penasaran untuk mengetahui lebih dalam tentang produk atau brand yang kita jual. Kemudian membantu meningkatkan penjualan. Yang pertama, yang tadi, dengan biaya promosi sangat minim dan mampu menjangkau pasar lebih luas, membuat penjualan semakin meningkat. Hal ini jelas memberikan keuntungan digital marketing, sehingga menarik untuk terus diperhatikan. Namun perlu diketahui, untuk bisa merasakan manfaat langsung dari marketing secara digital tidak bisa mendapatkan secara instan. Tetap dibutuhkan berbagai trik dan strategi terbaik untuk memaksimalkan peluang yang ada. Banyak
trik untuk bisa menerapkan strategi marketing digital secara tepat agar bisa meningkatkan penjualan, seperti mengikuti seminar, training, workshop, bahkan bisa membaca berbagai buku dan banyak cara lainnya. Jika tak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk mempelajari cara promosi satu ini, maka bisa memanfaatkan informasi gratis, yaitu belajar dari artikel atau belajar sambil mengembangkan pengetahuan dalam mengelola media sosial. Anda juga bisa bekerja dengan influencer untuk meningkatkan jumlah follower yang mengikuti akun medsos perusahaan. Semakin banyak dipromosikan, membuat produk Anda juga akan semakin dikenal luas dan membuat penasaran. Jika dirasa belum mampu, maka bisa menggunakan layanan digital agensi yang membantu Anda semakin profesional. Dengan bantuan digital agensi, maka akan jauh lebih mudah karena dibantu dalam proses pengelolaannya. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dalam dunia bisnis, komunikasi dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Terbatasnya ruang dan waktu membuat komunikasi ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan oleh perusahaan. Komunikasi dengan pelanggan bertujuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan serta bagaimana tanggapan terkait produk. Review ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan yang disediakan. Inilah salah satu keuntungan digital marketing paling menarik, karena perusahaan bisa menyediakan layanan terbaik untuk customer atau pelanggan. Kemudian kelebihan digital marketing. Banyak digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Apa saja itu? Berikut beberapa kelebihan dari pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Yang pertama, kecepatan pembayaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dengan hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara real time dan tepat. Kemudian yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi sebagai berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi macam itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Kemudian selanjutnya, kesalahan umum pada digital marketing. Di sini ada beberapa kesalahan yang umum dalam menjalankan digital marketing. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh konsep pemasaran digital marketing memang menggiurkan. Tetapi penting untuk Anda perhatikan bahwa ada beberapa kesalahan seperti di bawah ini yang harus dihindari saat menjalankan konsep pemasaran digital agar bisnis Anda dapat berjalan sesuai dengan rencana pemasaran. Yaitu yang pertama, strategi yang tidak tepat sasaran. Apa itu? Strategi dan perencanaan merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis, apalagi di era digital seperti ini. Tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen semakin beragam setiap harinya. Biasanya beberapa marketer bertekad untuk mendapatkan cakupan konsumen yang banyak, sehingga kerap serampangan dalam memilih target pasar. Hal ini yang akan menyulitkan proses digital marketing, terlebih dalam proses analisis audiens yang menjangkau produk Anda. Sebelum mengenal produk maupun jasa kepada masyarakat secara luas, Anda harus menentukan tujuan dan rencana pemasaran produk tersebut. Pastikan bahwa strategi pemasaran yang Anda rancang
sudah spesifik, tepat sasaran, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh target pasar. Kemudian yang kedua, memahami calon konsumen. Bisnis yang sedang dijalankan harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Namun masih ada banyak bisnis yang mengabaikan hal tersebut, sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Itulah sebabnya mengapa Anda wajib untuk mengukur tingkat kebutuhan pasar sebelum menyusun strategi pemasaran. Idealisme bisnis memang sangat penting, namun produk yang dijual juga harus memerhatikan audiens. Audiens, apa kebutuhannya, apa yang menjadi kesukaan dan tren calon konsumen. Memahami calon konsumen tidak perlu mengubah produk Anda, namun dengan menyesuaikan kemasan, konten promosi, dan juga pemilihan key opinion leader, Anda dapat mencari tren produk yang sedang berkembang di masyarakat dengan menggunakan Google Trends. Cukup memasukkan nama produk pada kolom pencarian Google Trends dan menunjukkan grafik permintaan produk yang dimaksud. Nah, kemudian yang ketiga, mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur. Padahal salah satu inti seorang pembisnis menggunakan digital marketing adalah untuk melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Berapakah audiens yang sadar dengan brand kita, mengunjungi website atau mengeklik iklan kita di mesin pencarian. Kemudian yang keempat, mengabaikan storytelling dengan copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain ataupun video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Tulisan yang dibuat juga harus membuat konsumen tertarik. Kemudian keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal ini paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain ataupun video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang diberikan kepada calon konsumen. Tulisan yang dibuat juga harus mampu memberikan kesan dan mengedukasi audiens sehingga produk yang diberikan dapat disadari dengan mudah. Kemudian yang kelima, halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website resmi perusahaan merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian di era digital ini. Dapat dikatakan bahwa website merupakan wajah bisnis Anda. Itulah sebabnya mengapa Anda perlu memastikan tampilan website maupun mengkomodasi kebutuhan para pengunjung, bukan malah akan membuat mereka bingung karena navigasi website yang rumit. Website bisnis yang baik harus mampu menghadirkan informasi, call to action, dan landing page yang jelas serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.